Sobat Motorloki, hari ini kami sedang berada di salah satu galeri motorcycle yang bertempat di Cipayung, Jakarta Timur, yaitu Brajaningrat. Ya, di tempat ini ada beberapa spot yang menarik bagi kami. Ada tempat kopi yang bernama Lanang Telu, dan di sebelah kanan ada Garage Part 2 yang khusus untuk memodifikasi dan merestorasi motor klasik. Dan yang sangat menarik bagi kami adalah di sana, pojok klasik. Yuk, ikutin terus. Halo Mas, selamat siang. Siang. Ayo duduk Mas. Oke. Ya Mas, kita mau sedikit ngobrol-ngobrol nih Mas tentang tempat ini. Boleh. Oke Sobat Motorloki, Mas Yo ini adalah sebagai penanggung jawab dari tempat ini ya Mas? Ya. Oke, Mas, tempat ini kapan berdirinya sih Mas? Kalau tempat keseluruhannya beredarnya tuh Agustus. Agustus? Betul, operasionalnya Agustus tahun Oke, kemarin. Tahun kemarin? Iya. Berarti udah hampir 6-7 bulan ya? Ya, betul sekali. Oke deh Mas, terus dilihat kan ini tempat bagus banget ya Mas? Iya. Kalau dibilang nih konsep apa sih Mas? Ini konsepnya Western Industrial. Western Industrial. Iya. Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu banyak banget di sini memang konsepnya tuh dari Amerika ya Mas ya, Iya. ya Mas ya. Iya, betul. Tapi di sini juga banyak bisa dilihat motor-motornya dari Jepang juga nih Mas. Ya, motor Nah. memang banyaknya dari Jepang. Banyak dari Jepang juga, berarti ada dari Amerika, US, dari Jepang juga. Betul. Terus kenapa sih Mas memilih tempat ini untuk jadi lokasinya itu? Tujuannya sih untuk orang nongkrong. Untuk orang nongkrong? Nongkrong karena ya tempatnya tidak terlalu ramai. Tidak terlalu Tuh, dari nggak bising lah di pinggir jalan gitu. Oke, dan kalau bisa dibilang juga, Sobat Motorloki, di tempat ini bukan hanya motorcycle galeri aja. Betul. Tapi ada coffee juga, ada juga garage-nya. Betul. Oke deh Mas, terus tujuan membangun tempat ini apa sih Mas? Tujuannya untuk mengakomodir penghobi motor sama penikmat kopi. Oke, jadi semuanya dijadiin satu tuh ya? Betul. Hobi motor, Penikmat kopi. penikmat kopi, Ya komunitas. komunitas aja, dan ada bengkelnya juga. Betul sekali. Jadi kalau misalnya Sobat Motorloki mau datang, taruh motornya, bisa ngopi-ngopi. ngopi-ngopi, menikmati kopinya, dan juga bisa ngeliat motor-motor klasik yang ada di sini. Nah Mas, ngomongin motor nih Mas, dari semua motor yang banyak di sini nih Mas ya, Iya. yang paling bener-bener berharga lah, yang mana tuh Mas? Yang paling berharga kita punya Honda CB 7,5. Honda CB 7,5. Nah, Honda CB 7,5-nya itu tuh pasti ada story dong Mas. Ya betul, ada story-nya. Story-nya mungkin bisa diceritakan sama kita nih Mas. Kalau Honda 7,5 itu awal produksinya mungkin tahun 69. Tahun 69. 69 masuk ke Indonesia kurang lebih tahun 1970 di bawah naungan Federal Motor. Federal Motor. Ya. Oke, nah terus motornya ini nih Mas udah tuaan ya Mas. Masuk kategorinya apa? Kalau kayak saya orang awam nih, paling nyebutnya nih motornya retro gitu loh. Ini kategorinya klasik Mas. Kategorinya klasik. Dan kategori klasik itu biasanya di tahun berapa ya Mas ya? Kategori klasik tuh antara tahun 1960 sampai 70. Sampai 70, jadi motor itu disebut kategori klasik. Kalau misalnya di atas 70, 70 Sampai ke atas 80. tuh retro. retro. Oh gitu. Terus kalau misalnya yang 80 ke 90? Itu 80 90 Modern maksudnya paling ya? udah modern. Udah masuk modern. Udah modern. Jadi mungkin teknologinya udah agak berbeda sedikit lah. ribet ya. Ya, Nah, betul. untuk Sobat Motorloki tuh mungkin ada masih banyak yang berpikir motor tua itu sebutnya retro. retro ya. Tapi di sini ada edukasinya nih sedikit ya kan. Jadi untuk dari 70 80 klasik. Tuh. Oke. Jadi motor-motor di sini kebanyakan motor-motor klasik ya, Mas. Ya. Dan kalau misalnya Honda 70-nya itu kayaknya ada nih Mas di samping kita nih Mas. Ya, boleh. Mungkin Mas Iyo bisa sedikit menjelaskannya? Boleh, boleh. Kita ke situ aja Mas langsung ya Mas ya. Lanjut. Ya, Sobat Motorloki. Ya, Sobat Motorloki, di depan kami udah ada Honda 750. Oke, mungkin Mas Iyo langsung menjelaskan aja motor ini nih Mas. Ini motor yang bisa dibilang masterpiece-nya Honda. Masterpiece Honda. Kenapa Mas bisa dibilang masterpiece Honda? Ini dengar cerita motor ini pernah mengikuti satu event balap ya. Oke. Dan baru ketika itu dia bisa masuk pangsa pasar Amerika. Oke, jadi mungkin di tahun segitu ini motor belum bisa masuk pasar Amerika. Karena ada tantangan dari negara tersebut. Oke.
untuk apakah motor ini layak atau tidak. Oh, jadi pihak Amerika memberikan tantangan kepada pihak Honda Betul. tentang motor ini. Ya. Mungkin motor ini bisa juara nggak nih ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya motor ini bisa juara, masuk ke pasar Amerika. Betul. Untuk motor ini sendiri nih Mas ya, klasik. Berarti tua dong. Tua. Nyarinya gampang nggak sih? Nyarinya saya akuin susah. Sangat susah. Kita harus banyak berteman, hunting, bertemu berbagai macam komunitas. Dan untuk mendapatkan spare partnya itu tuh gimana tuh? Kalau spare partnya kita harus pesan. Harus pesan ya, by order ya? By order, karena di pasar nasional tidak ada. Oke, jadi untuk sahabat motor lelaki, karena ini motor klasik, motornya juga sangat langka. Betul. Jadi kalau mau mendapatkan motor ini, harus sering-sering nongkrong. Biar banyak koneksi ya. Ya. Tahu motor ini dari mana. Ya, betul. Jadi kalau misalnya gini loh Mas, misalnya saya pribadi nih orang awam nih. Ya. Untuk mendapatkan motor ini tuh berarti agak sedikit susah ya. Susah. Susah banget ya. Ya, bisa dibilang begitu. Oh, bisa dibilang seperti itu. Ya, seperti itu. Dan kalau misalnya langka dan susah dicari, berarti motor ini harganya mahal nih. Harganya, range-nya sih lumayan. Lumayan. Contoh untuk motor Honda 750 ini. Angkanya ya di angka 250 sampai 300. 250 sampai 300 sesuai kondisi. Sesuai kondisi. Oke, pastinya. Dan ini motor berarti untuk US ya Mas ya? Kurang lebih versi US. Versi US. Dan untuk motor ini sendiri masuk nggak di Indonesia ini? Masuk di era 70-an tapi versinya polis. Versinya polis. Ya. Kalau misalnya untuk restorasi motor ini sendiri tuh gimana Mas? Restorasinya terutama kita banyak terkenal di partnya. Di part. Karena harus memesan. Harus memesan. Betul. Kalau kondisinya sudah sangat berat untuk direstorasi ya, otomatis cost-nya semakin tinggi. Semakin tinggi dan waktunya nih. Berarti pasti pada penasaran waktunya tuh berapa lama sih untuk restorasi motor tua seperti ini? Kita merestorasi itu hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun Ya. ya. Tergantung mungkin Kondisi, spare part. Betul. Oke. Dan kalau misalnya ini nih Mas, saya pribadi punya motor tua gini. Ya, Ada nggak sih tempat recommended untuk restorasi motor-motor ini? kalau saya pribadi ya, baru saya. Baru Mas Baru ya? Garage Part 2 ini. Berarti baru ada di Garage Part 2. Oke, yang terletak di Cipayung, Jakarta Timur. Iya, Yang ada di Brajaningrat ini dong? ya. Oke, jadi sahabat motor laki, selain ada Joksik, pojok klasik, di tempat ini juga ada bengkel Garage Part 2 yang dia berfokus untuk motor-motor tua ya. Ya. Merestorasi motor-motor tua. Jadi sahabat motor laki pengen punya motor seperti ini, restorasi, boleh tuh langsung datang ke sini aja. Ya Mas Yo, penasaran nih Mas, mau dengerin suara dari motor ini nih Mas? Boleh? Boleh dinyalakan? Siap. Oke. Nah, seperti ini Mas. Seperti ini ya. Motor berapa nih Mas torsinya Mas? Waduh, kalau masalah Motor torsi ya. saya kurang paham, Ini tapi motor ini ini 4 silinder. 4 silinder Dewan. cc-nya 750 cc. Ya. Oke. Ya sebagai tambahan ya, kalau di Garage Part 2 itu punya catatan mutlak. Catatan mutlak Motor yang direstorasi di bengkel kita itu harus layak jalan, harus layak jalan. harus layak. Ada. Jadi sahabat motor lagi yang punya motor-motor seperti ini klasik boleh tuh bawa ke sini Mas ya. Ya, Selain nongkrong-nongkrong ada garage-nya, minum kopi lagi. bisa sharing-sharing lah. Bisa sharing-sharing Iya. ya. Oke sahabat motor laki, tadi kita udah lihat nih koleksi motor-motor klasik yang berada di Joksik yang bertempat di Brojoningrat, dan thank you juga untuk Mas Iyo, Bro Iyo yang udah temenin kami untuk menjelaskan motor-motor yang ada di sini nih. Nantikan video-video kami selanjutnya di channel YouTube Mata Lelaki. Mata Lelaki, Lifestyle Magazine. Ulang lagi ya, nggak enak.